Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran virtual learning, yang mana hari ini kita akan bahas tentang mata kuliah sosial ekonomi budaya kawasan perbatasan. Hari ini kita akan memasuki bab tentang manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, berbicara tentang manusia sebagai makhluk ekonomi, tentu kita harus mengetahui tentang apa sih definisi ekonomi. Nah, istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga. Dan secara garis besar, ekonomi diartikan aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, sedangkan nomos ini memiliki arti peraturan, aturan, atau hukum. Nah, sementara dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan tata dalam bekerja. Jadi secara sederhana, ekonomi itu merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, itu tentang definisi ekonomi. Nah, manusia sebagai makhluk ekonomi itu terdiri dari beberapa aspek yang melingkupinya. Pertama, manusia itu sebagai pelaku ekonomi. Selain dia pelaku ekonomi itu akan bukan produksi barang dan jasa. Nah, terus ketika produksi barang dan jasa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Dan ketika tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan, maka akan menimbulkan yang namanya masalah atau kelangkaan. Nah, itu aspek-aspek yang melingkupi kegiatan ekonomi. Nah, manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus yang cenderung tak pernah merasa puas dengan apa yang diperoleh dan selalu berusaha secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi gini, konsepsi sederhana, alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Itu ya, secara sederhananya. Jadi makhluk ekonomi cenderung menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam aktivitasnya. Pertama, homo homini lupus. Nah, ini merupakan konsep manusia yang menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, maksudnya manusia merugikan, membuat kelicikan, kejahatan terhadap manusia lainnya. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu juga bisa menimbulkan dampak. Nah, dampaknya itu salah satunya ketika si makhluk ekonomi ini egois, hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri, ya, dia bisa melakukan berbagai macam cara, ya, baik berupa kelicikan terhadap orang-orang lain yang sebenarnya juga memiliki hak tentang berbagai macam kebutuhan ekonomi. Nah, jika ini bisa kita kaitkan dengan tema yang sekarang Indonesia ya mengalami wabah. Ya, wabah ini merupakan salah satu jenis penyakit atau virus baru yang sudah melanda hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jumlah di Indonesia itu sudah meningkat menjadi sekitar 8 ribuan lebih yang terindikasi positif. Nah, ini salah satu dampak yang sangat besar, makanya pemerintah melakukan yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini bertujuan untuk bisa meminimalisir persebar luasan penyakit COVID-19 ini. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan yang namanya krisis ekonomi. Karena banyak dengan adanya peraturan pemerintah untuk stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ini pasti akan menimbulkan yang namanya PHK secara besar-besaran. Nah, tentu yang namanya PHK secara besar-besaran ini akan berimbas kepada negara juga. Bahwasanya pasti negara akan memikirkan bagaimana
memberikan subsidi dana kepada masyarakat ya yang memang memiliki pendapatan harian, bukan pendapatan bulanan. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi berbagai macam disintegrasi sosial yang terjadi saat ini. Nah, jadi banyak orang terkadang dengan adanya wabah seperti ini aji mumpung kesempatan mereka untuk menjual di luar harga yang wajar. Nah, contohnya seperti yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika terjadi wabah, orang akan berebut mencari yang namanya masker ya untuk melindungi dirinya. Tapi terkadang ini muncul yang namanya Homo homini lupus tadi, manusia ya yang menjadi serigala, ingin membeli di luar batas kewajaran, menumpuk masker dan memperjualbelikannya dengan cara mahal. Ya, tidak hanya masker, hand sanitizer juga, dan beberapa alat pelindung diri yang lainnya, yang tentunya ini bisa ya menimbulkan krisis dan bisa menimbulkan yang namanya konflik sosial. Nah, yang kedua, Homo homini socius, manusia menjadi kawan bagi manusia yang lainnya. Nah, seharusnya kita itu harus menjadi Homo homini socius, menjadi manusia yang menjadi kawan bagi manusia yang lainnya. Dimana dengan adanya wabah ini kita bisa saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, meskipun saat ini sudah banyak influencer yang bergerak dalam bidang sosial, melakukan penghimpunan dana untuk saling membantu kepada orang-orang yang tidak mampu, kalangan-kalangan yang memang bekerja harian untuk menafkahi keluarganya. Nah, inilah salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi secara sederhana manusia dikatakan manusia ekonomi, Homo economicus, jika barang-barang yang dibeli berdasarkan pada tindakan yang rasional. Nah, ini jadi memang semua itu harus bersifat rasional. Nah, itu yang terkadang susah atau sulit dilakukan oleh manusia sekarang. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, manusia biasanya melakukan pengorbanan yang kecil, namun ingin memiliki keuntungan yang besar. Nah, ini modal kecil itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, sebenarnya sih dalam ilmu ekonomi, dalam bisnis, memang banyak trik-trik dan strategi bagaimana kita bisa melakukan bisnis dalam bidang ekonomi dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, tapi tentunya dengan tidak melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, mungkin itu. Tapi kalau memang kita ingin melakukan bisnis modal kecil, terus melakukan berbagai macam cara untuk dapat mendapatkan keuntungan yang besar, ini tentu akan melanggar yang namanya hak-hak kemanusiaan. Yang kedua itu adalah manusia cenderung mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dibanding memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini saya bilang tadi, ya. Memang itu semua manusia memiliki watak egoisme ya, yang terkadang ya itu bisa. Baik, yang ketiga itu keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, walaupun terkadang keputusan tersebut meleset dari apa yang diharapkan. Nah, ini kadang-kadang memang keputusan pasti berada di ranah pemerintah untuk memutuskan bagaimana siklus ekonomi yang kita lakukan di negara kita. Yang keempat itu sikap tidak pernah puas. Memang ini saya bilang tadi, hasrat manusia itu memang tidak pernah puas. Alat pemuas kebutuhan itu terbatas, sementara keinginannya itu tidak terbatas. Nah, salah satu tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi juga terkait pada tujuan prinsip ekonomi. Ada beberapa tujuan dan manfaat prinsip dan motif ekonomi, diantaranya adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, memperkecil adanya kerugian akibat dari kesalahan tertentu, mencegah terjadinya konsumsi yang boros, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Nah, itu salah satu, itu beberapa motif dan prinsip yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Manusia juga, selanjutnya manusia sebagai makhluk ekonomi dalam bertindak ekonomi setidaknya memiliki 4 aspek. Nah, aspek itu yang pertama, rasionalitas, memiliki akal sehat. Rasionalitas adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat, manusia dapat membandingkan jumlah pengeluaran dengan jumlah pemasukan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, antara pengeluarannya dan pemasukannya.
Yang kedua, kepentingan pribadi. Manusia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dipenuhi, tetapi ada pula kepentingan lain yang bersifat sosial. Nah, ini kita memiliki kepentingan pribadi, tapi juga tidak melupakan atau menafikan kepentingan sosial yang ada di masyarakat sebagai kepentingan kita kepada masyarakat lain, masyarakat luas. Yang ketiga, moral. Nah, dalam kehidupan ekonomi juga perlu yang namanya moral. Manusia harus berpegang teguh dengan norma dan hukum yang berlaku. Misalnya menjual sembako harus bertindak jujur dalam melayani pembeli, yaitu dengan menimbang barang sesuai dengan permintaan tanpa dikurangi secara diam-diam. Nah, dalam konteks agama ini, yang kayak gini itu disebut dengan riba. Maksudnya menjual sesuatu barang tapi tidak sesuai dengan aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Yang keempat, informasi. Informasi yang lengkap dan akurat dibutuhkan agar manusia dapat menentukan pilihan yang tepat dan bernilai guna besar. Nah, informasi ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Ketika informasi itu sampai kepada masyarakat, nah tentunya itu harus lengkap dan akurat sehingga tidak menimbulkan berbagai perspektif liar di masyarakat terkait masalah kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oke, tentu yang namanya kebutuhan manusia itu tidak lepas dari berbagai macam aspek. Nah, kebutuhan ini digambarkan oleh Abraham Maslow, ya. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertama harus ada yang namanya aktualisasi diri. Ada namanya kebutuhan aktualisasi diri. Yang mana di sini adalah ini sejenis kurva, ya. Kurva tentang bagaimana manusia itu bisa mengembangkan diri, terus ada pemenuhan ideologi dan lain-lain. Ini tentang bagaimana dia bisa eksis di dalam masyarakat. Yang kedua, ada yang namanya kebutuhan penghargaan. Siapa sih yang tidak mau dihargai? Semua orang butuh penghargaan dan dihargai. Nah, penghargaan ini pasti akan dilakukan dengan adanya pencapaian. Contohnya, si anak mendapat predikat atau juara 1 di kelas. Nah, ini kan cara penghargaan seorang guru adalah memberikan hasil belajar yang dilakukan itu dihargai dengan dia mendapatkan juara 1, dan orang tuanya memberikan dia hadiah yang memang bisa membuat dia lebih survive lagi, lebih giat lagi dalam belajar, sehingga dia bisa mempertahankan kejuaraannya. Nah, pencapaian ini pasti meliputi status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini melingkupi afeksi, relasi, keluarga, dan bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik kepada orang lain. Yang keempat, itu ada kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman ini juga sangat penting. Di sana, ketika misalnya contohnya dalam siklus keluarga, kita pasti memiliki istri, anak, ya. Nah, di sana apa sih akan muncul di rumah yang namanya keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Itu skop kecilnya. Skop besarnya mungkin bisa masuk ke iklim masyarakat. Fisiologis. Nah, fisiologis ini paling kebutuhan dasar, ya. Tadi saya gambarkan dari atas ke bawah, ya. Fisiologis itu kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian, sandang, pangan, dan papan. Memang itu menjadi kebutuhan dasar yang harus ada di dalam sebuah keluarga. Nah, tentu ini menjadi kebutuhan yang harus ada dalam setiap masyarakat atau keluarga. Selanjutnya, kebutuhan manusia tersebut timbul karena adanya hasrat biologis untuk hidup, makan, minum, pakaian, memiliki keturunan, udara, dan lingkungan tempat tinggal. Ini tentang sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini yang harus ada di dalam keluarga masyarakat. Hasrat yang timbul dari peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri memiliki rumah yang baik, makanan yang lezat, kesehatan yang prima, dan pendidikan yang tinggi. Ini juga salah satu kebutuhan manusia yang timbul karena adanya 5 faktor tadi. Nah, kebutuhan yang ketiga itu seperti hasrat yang khas, masing-masing orang memiliki perhiasan, emas, intan, berlian, kendaraan mewah. Nah, alat pemenuh kebutuhan itu ada 2, barang dan jasa. Nah, barang itu contohnya seperti barang ini ada 2, ya. Dapat kebutuhan sifatnya berwujud, dapat dilihat dan diraba. Nah, contohnya laptop, handphone, tas, dan lain-lain. Sedangkan jasa, jasa ini adalah kebutuhan yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat.
Nah, ini contohnya seperti jasa dokter, jasa grab, jasa jasa ini akomodasi dan sebagainya yang tidak terlihat, itu merupakan bagian jasa yang tidak berwujud. Nah, jenis-jenis barang itu, jenis barang itu sangat banyak. Pertama, ada jenis barang menurut cara memperolehnya itu terdiri dari dua aspek, barang ekonomi dan barang bebas. Sedangkan jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain itu barang komplementer dan barang substitusi. Ada juga barang-barang yang menurut proses produksinya seperti barang jadi, barang setengah jadi, dan barang mentah. Ada barang menurut kegunaannya seperti barang produksi dan barang konsumsi. Nah, pengelompokan barang-barang berdasarkan cara memperolehnya terdiri atas barang bebas seperti oksigen, karbon, sinar matahari, air hujan. Barang ekonomi seperti produksi makanan, beras, tempe, tahu, kue, sosis, dan lain-lain. Produksi industri seperti komputer, laptop, motor, mobil, dan lain-lain. Nah, pengelompokan barang berdasarkan kegunaannya itu terdiri dari barang konsumsi seperti makan, minum, pakaian. Nah, sedangkan barang produksi itu yang sekali pakai seperti pupuk, sedangkan lebih dari sekali pakai itu seperti traktor. Nah, terus pengelompokan barang berdasarkan proses produksinya terdiri atas barang mentah. Nah, barang mentah ini seperti hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan seperti kopi, ya, cengkeh, dan sebagainya. Terus ada barang setengah jadi ini seperti tepung terigu, minyak kelapa sawit, kain, dan sebagainya. Ada barang jadi seperti minyak goreng, gula, roti, dan lain sebagainya. Pengelompokan barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain terdiri atas barang komplementer. Nah, barang komplementer ini contohnya seperti bensin dan motor. Bensin dan motor maksudnya saling terkait. Motor tidak akan bisa jalan tanpa bensin. Sedangkan barang substitusi itu nasi dan mie instan. Maksudnya saling memiliki kegunaan yang sama karena memiliki karbohidratnya. Terus jasa, atau layanan servis, aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang tetapi tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan. Dalam ilmu manajemen, jasa diartikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Dalam ilmu ekonomi dan keuangan, jasa diartikan sebagai aktivitas, manfaat, kemudahan, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain yang menggunakan atau menikmatinya. Nah, karakteristik jasa itu ada beberapa aspek. Tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicicipi, atau disentuh. Yang tadi, jasa yang seperti pelayanan dokter dan sebagainya. Heterogenitas, jasa itu merupakan suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Tidak dapat dipisahkan, jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Tidak tahan lama, jasa tidak dapat disimpan dan dijual kembali kepada orang lain atau dikembalikan kepada produsen jasa. Nah, kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Adanya kelangkaan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: terbatasnya jumlah sumber daya, adanya kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam, peningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyedia sarana kebutuhan. Nah, jenis-jenis kelangkaan ini ada beberapa aspek. Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan ini dapat meliputi sumber daya abiotik, hewan, fauna, dan tumbuhan, flora, dan sumber daya abiotik, tanah, air, udara, iklim, dan barang tambang. Nah, contoh kelangkaan seperti bensin ya, yang mengalami kelangkaan, dan tabung gas. Nah, seterusnya kelangkaan sumber daya manusia merupakan kelangkaan secara kuantitas, baik dalam bentuk jumlahnya secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk kemampuan atau kompetensinya, seperti sulitnya mencari kerja, banyaknya pengangguran. Nah, itu salah satu contoh sumber daya, kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya modal dalam bentuk uang atau modal fisik, yaitu bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesin-mesin. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan merupakan faktor produksi yang berfungsi untuk mengelola dan menggabungkan faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang, jasa, kebutuhan manusia. Definisi kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Sementara berbagai benda yang tersedia memiliki jumlah yang terbatas, akibatnya terjadilah kelangkaan. Nah, makanya yang saya bilang tadi, dalam ilmu ekonomi, siklus ekonomi adalah alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, sedangkan keinginan hasrat manusia tidak terbatas. Kelangkaan dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkan keterbatasan alat pemuas kebutuhan dikarenakan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya ekonomi. Pada umumnya,
terdapat beberapa penyebab berlangsungnya kelangkaan, diantaranya yaitu letak geografis yang berbeda. Nah, ini juga bisa menyebabkan kelangkaan. Pertumbuhan penduduk, yang kedua, ketiga itu kemampuan produksi, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima bencana alam, yang keenam perang dan penyakit. Nah, penyakit ini salah satu dampak yang sekarang kita yang kita derita saat ini, yaitu wabah COVID-19. Kebijakan pemerintah, yang ketujuh, kedelapan terbatasnya sumber daya alam, kesembilan kurangnya tenaga ahli, 10 keserakahan manusia, yang ke-11 dana yang terbatas, yang ke-12 struktur ekonomi yang tidak berimbang. Nah, dampak kelangkaan itu akan berdampak pada kenaikan harga jual. Nah, harga-harga barang yang melonjak karena permintaan tinggi sedangkan jumlahnya terbatas. Kelangkaan berdampak pada permintaan seiring waktu. Ketiadaan barang karena langka akan membuat konsumen beralih ke produk lain. Yang ketiga, kelangkaan berdampak pada kegagalan pasar potensial. Nah, kelangkaan bahan bakar fosil di pasaran kemudian berdampak pada kegagalan pasar bahan bakar fosil. Yang keempat, kelangkaan berdampak pada terjadinya tragedi pengurasan yang berakibat pada kelangkaan sumber daya akibat rusaknya sumber daya yang bersangkutan. Dampak kelangkaan berdampak pada kuota atau pembatasan. Misalnya kuota pengisian bahan bakar minyak di pom bensin, ini pernah terjadi di Kota Tarakan ya. Sedangkan kelangkaan menimbulkan masalah ganda. Kelangkaan atas barang jasa tertentu akan dihadapkan pada masalah ganda. Dalam hal ini, masalah kemiskinan dan masalah kelangkaan itu sendiri. Kelangkaan mempengaruhi pemikiran. Nah, kelangkaan akan barang-barang tersebut dapat membuat fokus pikiran kita akan berkurang. Akhirnya, kita cenderung akan melakukan hal buruk, mudah tersinggung, serta berbicara tidak sopan. Kelangkaan penghambat perilaku optimal. Terbatasnya sumber daya ekonomi akan membuat manusia rela melakukan segala usaha dan pengorbanan, namun hasilnya tidak optimal. Nah, cara-cara yang dapat digunakan dalam mengatasi kelangkaan itu ada 4 hal. Pertama, melakukan penghematan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, menjaga, memelihara, dan melestarikan sumber daya alam dengan pengendalian yang baik. Yang ketiga, berinovasi menciptakan alat pemuas baru berupa barang jasa pengganti. Yang keempat, melakukan inovasi pengelolaan sebagai macam sumber daya alam agar lebih memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, sekian paparan dari saya mengenai tema manusia sebagai makhluk ekonomi. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke forum diskusi. Yang nanti kita akan gunakan adalah media grup WhatsApp. Nanti video pembelajaran ini akan saya share di akun YouTube. Nanti kalian akan bisa simak apa yang saya sampaikan di YouTube. Nanti setelah itu, setelah kalian sudah menyimaknya sampai selesai, kita akan mulai diskusi di forum WhatsApp. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.